Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik kelas 5. Hari ini kita akan belajar tentang tema 6, yaitu panas dan perpindahannya. Subtema 3, pengaruh kalor terhadap lingkungannya. Nah, pembelajaran hari ini yaitu ada 2 mata pelajaran, yaitu tentang bahasa Indonesia dan tentang IPA. KD Bahasa Indonesia 3.3, meringkas teks penjelasan eksplanasi dari media cetak atau elektronik. 4.3, menyajikan ringkasan teks penjelasan eksplanasi dari media cetak atau elektronik dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif secara lisan, tulis, dan visual. KD IPA 3.6, menerapkan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. 4.6, melaporkan hasil pengamatan tentang perpindahan kalor. Indikator yang akan kita capai dalam mata pelajaran bahasa Indonesia 3.3, memahami pengertian teks eksplanasi. 4.3.1, mengidentifikasi struktur teks eksplanasi. IPA 3.6.1, mengidentifikasi benda-benda sekitar yang dapat menghantarkan panas. 4.6.2, memahami perbedaan bahan konduktor dan isolator. Halo adik-adik, mari kita masuk dalam materi teks eksplanasi. Apa sih yang disebut teks eksplanasi itu? Teks eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan mengenai berbagai fenomena alam, sosial, budaya yang terjadi di sekitar kita. Struktur teks eksplanasi dibagi menjadi 3. Yang pertama ada pernyataan umum, 2. deretan penjelas, ketiga interpretasi. Pernyataan umum, bagian yang berisi tentang penyampaian topik atau permasalahan yang menerangkan proses kenapa serta bagaimana suatu fenomena, entah itu terjadi kejadian alam maupun kejadian sosial. Yang kedua yaitu deretan penjelas. Deretan penjelas merupakan bagian yang isinya tentang urutan proses terjadinya sebuah fenomena berdasarkan urutan waktu atau urutan proses. Yang ketiga yaitu interpretasi. Interpretasi adalah bagian penutup yang pada umumnya berisi mengenai penegasan atau kesimpulan dari struktur-struktur di atas. Baiklah adik-adik, lalu apa sih yang membedakan teks eksplanasi dengan teks lainnya? Nah, perbedaannya adalah terletak pada ciri-ciri dari masing-masing teks. Lalu, apa saja ciri-ciri dari teks eksplanasi? Ciri-ciri dari teks eksplanasi: 1. Teks berdasarkan fakta atau kenyataan. 2. Membahas tentang kejadian yang sifatnya keilmuan atau ilmu pengetahuan. Yang ketiga, teks eksplanasi bersifat informatif. Langkah-langkah meringkas teks eksplanasi. Langkah-langkah meringkas teks eksplanasi dibagi menjadi 4. Yang pertama, membaca keseluruhan teks. Yang kedua, mencari gagasan utama. Yang ketiga, membuat kerangka teks. Yang keempat, merevisi sesuai kaidah PUEPI. Mata pelajaran yang selanjutnya adalah tentang IPA. Pada materi IPA, kita membahas bahan konduktor dan isolator. Bahan penghantar panas dibagi menjadi 2, yaitu bahan konduktor dan bahan isolator. Konduktor adalah bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Sifat dari konduktor yaitu konduktif. Bahan konduktor yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari terbuat dari bahan logam seperti besi, aluminium, dan tembaga.
Contoh dari bahan konduktor yaitu panci, wajan, penggorengan, dan beberapa alat masak yang terbuat dari logam. Nah, adik-adik, yang kedua kita akan membahas tentang bahan isolator. Isolator adalah bahan yang tidak dapat menghantarkan panas. Isolator berguna sebagai penopang, beban atau pemisah antara konduktor. Bahan isolator yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari terbuat dari bahan kayu, kain, maupun plastik. Contoh dari bahan isolatif yaitu sendok kayu, sarung tangan masak, dan kain. Nah, hati-hati ketika memasak ya teman-teman. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.